Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2001032037, kelas 1C D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Video ini merupakan tugas akhir dari Matematika Terapan 1 tentang aplikasi turunan persamaan garis singgung kurva dan maksimum atau minimum dalam bidang kelistrikan. Sebelum mencari persamaan pada garis singgung, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang gradien atau kemiringan yang disimbolkan dengan huruf M, di mana gradien untuk persamaan garis Y sama dengan mx ditambah c adalah m sama dengan a. Gradien untuk persamaan garis ax ditambah by sama dengan c adalah min b per a. Gradien untuk persamaan yang diketahui dua titik, misalnya x1 y1 dan x2 y2 adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Hubungan pada gradien dua garis lurus memiliki ketentuan dengan untuk saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Untuk saling tegak lurus, maka M1 dikali dengan M2 sama dengan min 1 atau M1 sama dengan min 1 per M2. Persamaan garis lurus. Jika diketahui suatu titik X1, Y1 dan gradien M, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Jika diketahui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X1 dikurang X1 per X2 dikurang X1. Perhatikan gambar grafik fungsi Y sama dengan fx berikut. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik A FA adalah M sama dengan dy per dx dikali A sama dengan F aksen A. Persamaan garis singgung kurva di titik AFA adalah Y dikurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Y dikurang FA sama dengan F aksen A dikali X kurang A. Jika diperlukan, kita juga dapat mencari garis normal di AFA yang didefinisikan garis yang melalui AFA dan tegak lurus terhadap garis singgung di titik AFA, sehingga kemiringan garis normal sama dengan min 1 per kemiringan garis singgung. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Jika garis L menyinggung kurva dengan persamaan Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 7 di titik 1,3, maka persamaan garis L adalah diketahui Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 7. Y sama dengan Fx, F aksen X sama dengan Y aksen.
Turunan pertama dari Y adalah Y aksen sama dengan Y X pangkat 2 dikurang 10X. Karena titik singgungnya di 1,3, maka gradien garis singgung 2 diperoleh saat X sama dengan 1, yaitu M sama dengan F aksen X sama dengan F aksen 1 pangkat 2 dikurang 10 dikali 1 sama dengan min 7. Samaan garis yang bergradien M sama dengan min 7 dan melalui titik X1, Y1 sama dengan 1,3 adalah Y dikurang Y1 sama dengan MX kurang X1, Y kurang 2 sama dengan min 7X, Y kurang 3 sama dengan 7X ditambah 7, Y sama dengan 7X ditambah 10. Maka 7X kurang Y 10 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis L adalah 7X dikurang Y ditambah 10 sama dengan 0. Kita masuk ke nilai maksimum dan minimum. Nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar, dan suatu nilai fungsi dikatakan minimum jika saat nilai dari fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Nilai maksimum dan minimum dapat dikatakan sebagai nilai ekstrim. Nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Titik kritis merupakan titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang. Titik ujung selang merupakan batas dari sebuah daerah asal atau domain suatu fungsi. Dalam hal ini, selang yang dimaksud adalah selang tertutup. Titik stasioner. Titik stasioner merupakan sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Secara grafik, titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Jika C adalah sebuah titik dalam daerah asal yang mengakibatkan F aksen C sama dengan 0, maka C disebut dengan titik stasioner. Nilai-nilai ekstrim sering terjadi pada titik stasioner ini. Perhatikan gambar di bawah berikut. Nilai-nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Cara mencari titik kritis pada turunan yaitu dengan cara melihat titik ujung pada selang tertutup, titik stasioner, dan titik singular. Titik singular. Titik singular merupakan sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jika C adalah sebuah titik dalam daerah asal yang mengakibatkan F aksen C tidak ada, maka C disebut dengan titik singular. Ini merupakan titik di mana grafik mempunyai sudut yang tajam. Garis singgungnya vertikal atau mungkin berupa lompatan. Nilai maksimum dan minimum juga terjadi pada titik singular. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Proyek pemasangan sebuah instalasi gedung dapat diselesaikan dalam X hari.
dengan menghabiskan biaya proyek per hari sebesar 3X dikurang 180 ditambah 5.000 per X, Rp100.000. Biaya minimum proyek pemasangan instalasi gedung tersebut adalah juta rupiah. Misalkan FX menyatakan biaya proyek selama X hari dalam satuan Rp100.000, sehingga FX sama dengan X kali 3X dikurang 180 ditambah 5.000 per X, sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 180X ditambah 5.000. Agar biaya proyek minimum, nilai X yang bersesuaian dengan ditentukan saat F aksen X sama dengan 0, yakni 6X dikurang 180 sama dengan 0. 6X sama dengan 180. X sama dengan 180 dibagi 6. X sama dengan 30. Proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 30 hari agar biaya proyeknya minimum. Biaya yang dimaksud adalah sebesar Fx sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 180X ditambah 5.000. F30 sama dengan 3 dikali 30 pangkat 2 dikurang 180 dikali 30 ditambah 5.000 sama dengan 2.700 dikurang 5.400 ditambah 5.000 sama dengan 2.300. Jadi, biaya minimum proyek pemasangan instalasi gedung tersebut adalah sebesar Rp230.000. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.